Jadi ketika mereka di Madinah ada 3 orang bermimpi. Satu bermimpi ketemu Rasulullah dapat kitab, yang satu bermimpi Rasulullah dapat tasbih, yang satu bermimpi Rasulullah dapat nampan. Setelah mereka berziarah berapa lama, mereka kembali lagi ke negeri Yaman. Setelah kembali ke kampung halamannya, waktu berjalan, satu orang di antara mereka pindah ke negeri Mesir. Ketika itu di Mesir sedang ada pemilihan mufti Mesir, karena mufti Mesir baru meninggal dunia. Mereka akan membuat pemilihan mufti Mesir baru. Apa ujiannya? Siapa yang paling banyak mengetahui sunnah-sunnah Nabi dari bangun tidur sampai matahari terbit, dia akan menjadi mufti Mesir. Pas ada pertemuan ulama itu, maka ini satu dia yang dulu bermimpi dapat kitab sampai di Mesir, dan dia kemudian menceritakan sunnah-sunnah Nabi daripada bangun tidur sampai matahari terbit. Dan ternyata beliau yang paling banyak mengetahui sunnah-sunnah Nabi daripada bangun tidur sampai matahari terbit, akhirnya menjadi mufti Mesir. Satu lagi pindah ke India. Yang pindah ke India ini yang dulu bermimpi dapat tasbih, maka dia di India kemudian menjadi guru zikir dengan murid yang begitu banyak dan diberkati oleh Allah SWT. Satu lagi pindah ke Asia Tenggara yang dapat nampak, jadi orang kaya dan diberi makan setiap hari. Kalau sampai mimpi ketemu Nabi, mau dapat mimpi apa? Dapat nampan, akhirnya kaya setiap hari, diberi makan setiap hari. Alhamdulillah. Ini keberkahan menghidupkan sunnah-sunnah ini. Dalam sunnah tersimpan hidayah, di dalam sunnah tersimpan ridhonya Allah SWT. Allah telah menjadikan amal sunnahnya Rasulullah SAW sebagai kunci datangnya ridhonya Allah. Maka kita belajar, berusaha datang kepada ulama-ulama kita, bertanya tentang adab-adab sunnah hari. Bagaimana? Insya Allah hari ini. Tidak ada yang terpenting setelah iman melebihi sholat hari ini. Perintah-perintah Allah telah datang kepada Rasulullah oleh Jibril alaihissalam, tapi sholat Rasulullah telah dijemput oleh Jibril untuk datang ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah SWT untuk menyampaikan perintah sholat 5 waktu. Ini pentingnya sholat. Maka bagaimana kita menjaga sholat kita di masjid di mana adzan dikumandang? Setiap kita bagaimana berdiri untuk mengusahakan sholat-sholat kita, zahirnya dan batinnya sholat. Zahirnya sholat, syarat rukunnya sholat diperbaiki, bacaan Qur'annya diperbaiki, bagaimana niat yang betul di dalam sholat, Fatihahnya, rukuk dan sujudnya. Maka perlu datang kepada ulama-ulama kita, belajar. Bahyai, saya ini sudah tua, tapi saya ini takut-takut ini sholat saya belum pas, karena itulah saya menjadi santri beberapa hari, izin saya diajari sholat yang betul. Mbak Yai, kalau nggak ada santri yang menemani kami sekarang ada di sini Mbak Yai 10 orang. Ini ada mantan pasar, mantan terminal, ada pensiunan. Kami ini orang-orang awam Mbak Yai, mungkin ada yang bisa dikirim untuk mengajari kami. Datang kepada ulama-ulama sehingga biar kita ini sholatnya bisa pas. Bagaimana? Insya Allah ya. Kemudian juga memperbaiki batinnya sholat, sehingga ada kehadiran hati di dalam sholat-sholat kita. Disitulah pentingnya zikir dari dunia. Zikir ini akan melatih hati untuk hubungan kepada Allah SWT. Maka belajar zikir, belajar baca Quran. Kalau alumni pesantren ya
minimum 3 juz setiap hari. Alumni pesantren yang hafal Quran ya minimum 5 juz setiap hari. Yang alumni STM sama SMA 1 juz setiap hari belajar istiqomah. Bagaimana insyaallah? Sehingga kalau setiap hari 1 juz, 1 bulan menghatamkan Al-Quran. 1 tahun khatam 12 kali. 10 tahun khatam 120 kali. Kalau itu terus dijaga, nanti umur 60 tahun jangan-jangan hafal Quran. Karena Al-Quran menjadi wiridan harian. Dan itu akan melatih hati untuk senantiasa hadir di hadapan Allah SWT. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Ini amalan daripada Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Waktu umurnya baru 4 tahun, 5 tahun, pamannya bilang, "Lek, ojo turu-turu yo, jangan tidur-tidur kamu. Sebelum kamu baca dalam hatimu, Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku." Ini kata pamannya kepada Sahal bin Abdullah. Apa yang terjadi? Ini anak kecil ini istiqomah. Kalau mau tidur baca itu sampai akhirnya dia mendapatkan kelezatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku, terus ada di dalam hati. Hari mulia, kemudian kita jaga akhlak. Ikramul muslimin itu akhlak. Kepada orang tua, kepada ulama, kepada sesama orang Islam menghargai. Jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang saja agama mengajarkan kepada kita untuk bersikap baik kepada binatang-binatang. Bila menyembelih binatang ditajamkan itu pisau, ditutup matanya biar dia tidak ngeri lihat pisau yang berkilau. Dan kemudian juga teman-temannya itu dijauhkan dia biar tidak melihat temannya sekarat. Karena juga binatang itu juga punya rasa juga. Maka belajar juga bagaimana akhlak kepada binatang. Karena itulah waktu kita jaulah, kita ini ada adab-adab. Ketika jaulah jangan nendang batu-batu, jangan metik daun-daun. Metik daun-daun aja tidak boleh, apalagi nebang hutan, nebang pohon di hutan. Akhlak yang baik pada sesama. Jangan merendahkan satu kaum dengan kaum yang lain, karena mungkin yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Jangan merasa buruk pada yang lainnya. Jangan tajasus. Itu Al-Hujurat itu mengajarkan kita seperti itu. Kalau ada berita-berita daripada orang fasik datang kepada kamu, maka tabayun dulu. Jangan mudah menerima, jangan mudah menolak. Bagaimana? Insyaallah kemudian. Dan kesemuanya itu jemaah sekalian dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perlunya kita ini latihan dalam madrasahnya Nabi Agung Muhammad SAW. Madrasah dakwah alamin haji nubuwah, menggunakan diri dan harta kita untuk belajar membetulkan iman kita, keyakinan kita, ibadah kita, akhlak kita, dan kemudian menyebarkan itu semuanya ke ujung-ujung dunia. Allah telah melahirkan kita semua sebagai ummati Muhammadi, umatnya Nabi Agung Muhammad SAW. Kita dilahirkan bukan untuk Tembolo, kita dilahirkan bukan untuk Jawa Timur,
untuk Jawa, untuk Indonesia. Bukan, kita dilahirkan sebagai umat Muhammad SAW, tanggung jawab seluruh alam. Panggilan pengikut nabi-nabi dahulu sebutannya adalah kaum, dan seruan para nabi-nabi dengan seruan ya kaumi, wahai kaumku. Akan tetapi hari mulia Rasulullah SAW telah berdiri di atas jalan dakwah, dan Rasulullah menyeru bukan dengan seruan wahai kaumku, tapi beliau menyeru dengan seruan ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai seluruh manusia. Qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka demikianlah setiap kita hari mulia, bagaimana menyiapkan diri kita untuk berdiri dan bergerak ke ujung-ujung dunia, membawa amanah yang telah diserahkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, beliau sempat membentuk satu jamaah yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, dikirim ke Mu'tah, wilayahnya yang ketika itu punya orang Romawi. Maka menjelang kematiannya itu yang beliau sampaikan, Fidu Jaisa Usama, berangkatkan jamaahnya Usama. Jamaah telah diberangkatkan, tapi di perbatasan kota Madinah telah terdengar kabar bahwa Rasulullah meninggal dunia. Maka Usama bin Zaid telah menahan jamaah di luar kota Madinah di perbatasan karena Rasulullah meninggal. Di mana Usama bin Zaid ini termasuk sahabat kesayangannya Nabi, putra daripada Zaid bin Haritsah. Ibunya adalah Ummu Aiman yang dulu menjaga Nabi waktu kecil. Maka ini Usama bin Zaid ini betul-betul disayang oleh Nabi. Maka Usama menahan sebentar karena Madinah sedang berkabung. Hari mulia, jamaah tertahan tidak lama, kurang lebih seminggu saja. Apa yang terjadi? 100.000 orang murtad. Beberapa nabi palsu telah berdiri dan menyatakan bahwa dia adalah nabi palsu. Dia adalah nabinya Allah. Padahal nabi palsu karena Rasulullah nabi akhir zaman. Kemudian orang-orang yang dulu bayar zakat, dia tidak mau bayar zakat. Bukan di Madinah tidak ada dakwah. Madinah ini dai semua. Orang Madinah ini, para sahabat dai. Tetapi jamaah tertahan. Jamaah yang dikeluarkan tertahan. Apa yang terjadi? 100.000 orang murtad. Maka setiap kita sekalian, bagaimana berpikir membentuk jamaah di masjid-masjid kita, musola-musola kita, dan kemudian digerakkan di ujung-ujung. Al-harakah barokah. Gerak itu akan mendatangkan keberkahan. Kita lihat sebelah timur sudah terang. Mengapa? Karena matahari bergerak. Dia terbit matahari. Dia terbit satu tempat, dia terus berjalan sehingga tenggelam di sebelah ufuk barat. Bila matahari tidak bergerak, matahari diam saja menyinari satu tempat dan diam tidak bergerak kemana-mana. Apa yang terjadi? Tempat yang disinari matahari terus-menerus akan terbakar, dan tempat yang lain tidak dapat sinar matahari, dia akan membeku. Maka demikian atas kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, matahari digerakkan sehingga kehidupan telah terjadi karena matahari telah digerakkan. Bila air itu diam tidak bergerak, maka dia akan menjadi tempat penyakit, bertelurnya nyamuk, sumber keburukan. Bila air tidak bergerak, maka air digerakkan. Pedang sakti itu tahu kesaktiannya kalau dia keluar daripada sarungnya. Kalau dia dimasukkan di sarungnya saja tidak akan ketahuan itu pedang sakti atau apa itu.
Anak panah itu ketahuan kehebatannya bila dilepas daripada busur. Maka demikian juga ini umat dari mulia, bagaimana meninggalkan kampung halamannya, bergerak ke ujung-ujung dunia. Kita datangi para pedagang-pedagang agar meninggalkan pasar-pasar mereka untuk membawa agama ke ujung-ujung dunia. Temui para petani-petani, pedagang-pedagang, dan mereka menyisihkan waktu untuk agama dan usaha agama, sehingga agama akan tersebar. Bukan meninggalkan perdagangan. Para nabi datang bukan untuk mengharamkan perdagangan, tidak. Tapi jangan sampai perdagangan dan pertanian memperdaya kita. Dunia ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tangga untuk kemuliaan nanti di akhirat. Maka bagaimana setiap kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Bagaimana itu caranya? Menggunakan kenikmatan untuk ketaatan. Ada sunnah Nabi itu sesuai dengan nafsu, enak. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Gak mau nikah, dia tidak menghidupkan sunnahku. Wah, ini cocok. Siapa siap? Angkat tangan semua. Tidak perlu takbir panjang-panjang karena memang sudah sesuai dengan nafsu. Itu nikah. Gimana, siap? Siap. Ngumpulin istri sesuai dengan nafsu. Tapi ada juga sunnah-sunnah yang bertentangan dengan nafsu. Meninggalkan istri untuk berjalan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu nggak cocok. Dijalile, takut dalil. Sudah diberi itu dalilnya. Nanti tanya, sokeh bukan? Kowe iki lulusan STM takok hati sokeh barang. La ilaha illallah. Sebagai sebatang di jalan Allah lebih berdunia seisinya. Mengapa begitu? Ya karena ini usaha agama sebagai sebatang fisabilillah lebih baik daripada dunia seisinya. Karena adanya orang yang keluar daripada rumahnya untuk di jalan Allah, apakah itu menuntut ilmu, apakah itu menyabarkan ilmu, apakah itu mendakwahkan ilmu, itu akan menjadi sebab tegaknya agama. Maka sebagai sebutan yang lebih baik dari dunia seisinya itu ya apa yang ada di dunia itu, pabrik emas, pabrik Toyota, pabrik uang, pabrik apa lagi, pabrik intan, semua dikumpulkan jadi satu, tidak bisa menandingi sebagai sebutan di jalan Allah. Kalau itu sudah biasa. Mana Yusuf dia dulu mengatakan sebagai sebutan jalan itu lebih juga berapa banyak orang umum, berapa banyak orang tawaf, sa'i dan sebagainya. Mengapa? Karena orang keluar dari jalan Allah itu dia akan belajar ilmu agama, dia akan mendakwahkan ilmu agama, dia menegakkan ilmu agama. Kita ini keluar dari jalan Allah dari mulia Allah, di dalamnya ada tabligh, ada taklim, ada tazkiyah. Jadi keluar dari jalan Allah ini perpaduan antara taklim dan tabligh, kemudian tazkiyah, dakwah bersama dengan itu, dan penyucian jiwa juga dalam keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada beberapa rongga dalam dirinya, rongga kepala, rongga dada, rongga perut. Rongga kepala ini otak, isinya pikiran. Di sini ada yang namanya kecerdasan intelektual, otak. Kemudian di dada ini ada rohani, spiritual. Maka di sini juga ada kecerdasan spiritual. Ada lebih dalam lagi, ada rasa, itu kecerdasan emosional.
Jadi itu yang mendatangkan rasa simpati, empati, kasih sayang, menolong orang itu ada beda. Kecerdasan intelektual otak ini dia datang dengan taklim dan mudzakarah. Taklim mudzakarah nanti otaknya ini akan cerdas, diasah terus dengan taklim dan mudzakarah. Taklim, mudzakarah, mutolaah itu di sini otak. Kemudian ada yang di dada spiritual itu dengan zikir dan ibadah. Diasah dengan riyadhah dan mujahadah, zikir ibadah itu akan datang kecerdasan spiritual. Kemudian ada kecerdasan emosional, rasa sayang, menolong orang itu datang dengan khidmat kepada umat. Kemudian hari mulia semuanya itu adalah itu. Satu lagi, kecerdasan kepemimpinan, pinter, yang kelas nomor 1 tapi masbuk terus. Ini berarti otaknya, intelektualnya cerdas tapi spiritualnya untuk kendur. Atau pinter, kemudian juga ibadahnya luar biasa, tapi lali konsol, lali tombol, lali sanak, lali kadang, gak kenal tetangga, gak kenal teman, gak mau menolong, urusannya diri. Kalau dimintai pertolongan menghindar. Ini berarti rasa empati dan simpatinya kepada sesama orang. Lah kita ini mau belajar bagaimana datang kesempurnaan di dalam diri kita. Lah madrasahnya itu dalam keluarga Allah itu ada taklimnya, ada ibadah zikirnya, ada khidmatnya untuk mendatangkan semuanya itu sehingga datang dalam diri kita. Kemudian satu lagi ada kecerdasan kepemimpinan, pinter, ahli tahajud, ahli poso, tirakat, sayang sama orang, tapi kalau diberi tanggung jawab morat marit. Atau dia diberi tanggung jawab morat marit gara-gara otoriter, menindas orang. Gimana ini? Maka ini dakwah itu akan melatih kita kecerdasan di dalam kepemimpinan, membentuk jamaah, mengumpulkan bermacam-macam orang. Ini orang pasar, ini petani, ini pedagang, ini tentara, dikumpulkan, disatukan, kemudian dikirim ke kampung-kampung mana yang sesuai, mana daerah yang kosong, mana daerah yang sudah terima jamaah, mana belum jamaah. Sana ini tahapan apa jamaah dikirim di sana. Maka akhirnya akan timbul kecerdasan dalam pengaturan dan kepemimpinan. Maka keluarga Allah ini betul-betul universitas lengkap. Dan orang-orang bodoh tidak dipinteri, orang-orang pinter tidak dibodohi. Maka walaupun dia profesor doktor, ikut jamaah cocok. Tidak tamat SD, tamatan TK atau TK nggak pernah sekolah, keluar juga cocok juga. Ini profesor sama anak nggak sekolah itu kumpulkan itu bisa sambung. Cocok. Kalau nggak percaya dicoba. Bagaimana? Insya Allah ini. Inilah usaha agama kita. Dan inilah kerja kita, inilah jalan kehidupan kita ini. Petani boleh pensiun, walaupun jarang orang bilang pensiunan petani itu jarang, tapi petani boleh istirahat, boleh pensiun. Pedagang boleh, polisi, tentara, pegawai negeri boleh pensiun, pabrik boleh pensiun, tapi ini dakwah tidak boleh pensiun. Jangan sampai ada kata-kata mantan dai.
Mantan tidak ada. Sebenarnya orang mau istirahat dakwah itu tidak ada niat untuk istirahat. Kalau sudah pernah keluar dan merasakan nikmatnya dakwah, itu tidak pernah niat untuk istirahat. Hanya memang dalam perjalanan kehidupan ini yang mulia, Allah tidak membiarkan orang itu mengatakan beriman tanpa diuji, maka datang ujian. Ujian dari dekat, keluarga, istri, anak, mertua, ada datang ujian. Lolos daripada keluarga, tetangga, ada ujian kadang-kadang. Lolos dari orang lain, semua sudah lolos, kemudian datang ujian daripada teman sendiri. Kadang-kadang yang dulu makan satu nampan dengan kita, satu masjid dengan kita, ini kok sekarang wajahnya berbeda, ini kenapa? Dulu senyum kok sekarang jadi cemberut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cemberut ini kenapa, sakit gigi apa ya? Tidak, saya ini tidak tahu kok. Males lihat sama kamu. Perut saya langsung mulus melihat kamu. Diuji hari mulia, setiap zaman ada ujian-ujiannya. Dan kita ini belajar bahwa melihat ujian itu datang dari siapa? Allah. Tarbiyah didatangkan. Allah menarbiyah kita dengan keadaan yang berubah-ubah di kanan kiri. Ujian, celaan ini ujian, sakit sehat ini ujian. Jangan mengira bahwa ujian itu dicela saja, dipuji itu juga akan menjadi ujian. Karena itulah terus itu iman ditata, ditanamkan dalam hati kita, sehingga senantiasa melihat bahwa semua ini bergerak dan digerakkan oleh Allah. Datang pergi, silih berganti, siang malam, semua Allah yang mendatangkan. Bagaimana? Insya Allah mulia. Sehingga harapan kita tidak terbang karena pujian, tidak tumbang karena cacian. Jangan gara-gara dipuji kemudian terbang ke angkasa. Ini sekarang ini banyak kemarin ini dakwah ini pada masa istiqbaliyah. Jadi zaman penerimaan, banyak orang menerima, banyak orang muji. Belum lagi itu di media sosial. Sekarang itu semua orang bisa jadi artis dan jadi wartawan kan di media sosial. Hari mulia. Sehingga kadang-kadang datang pujian dari ini, datang pujian daripada itu, kemudian merasa bahwa dakwah sudah sukses karena ada pujian di kanan dan di kiri. Tidak ada. Semuanya ini ujian bagi kita semuanya. Kita belum akan berhenti dalam dakwah sebelum bertemu dengan Rasulullah nanti di Telaga Kausar. Sekarang sudah sukses ini dakwah saya ini, gimana? Dulu saya ini terus khususi, sekarang saya ditelepon dipanggil. Ustaz, ini kalau khotib Ustaz datang. Akhirnya ini yang lulusan STM jadi khotib juga. Ustaz, ini ada acara akikah datang Ustaz, ini ada maulid Nabi. Jadi sudah dipanggil kanan, panggil kiri, depan, belakang, atas bawah lagi. Jadi ini ujian bahwa dimanapun keadaannya, apapun yang terjadi, tetap kita berpikir untuk terus mengerjakan dakwah, membentuk jamaah, mengirim jamaah, menghidupkan masjid-masjid, sehingga masjid-masjid kita menjadi sarana tarbiyah bagi umat secara bertahap-tahap, sehingga terjadi dalam masjid kita ini amal dakwah, taklim, ibadah, zikir, khidmat terus berjalan sampai kepada tahapan umumiyat, sehingga orang kampung itu hari mulia tanpa terasa dia terlibat dalam amal dakwah,
Walaupun tidak rasa ini kegiatannya orang jauh lah, kegiatan orang takbir, karena sudah menjadi amalan. Wong Islam dia kudu jamaah. Orang Islam dia mesti sholat jamaah. Orang Islam kalau nggak jamaah terus piye? Bagaimana datang kesadaran dalam umat bahwa jamaah ini penting, dipentingkan, sehingga datang umumiat kepada seluruh umat, laki-laki, balik khususnya bahwa itu bukan masjid jamaah, ini kewajibannya laki-laki. Gimana? Kampung saya jadi Medina. Di Medina ini semua laki-laki dia datang ke masjid berjamaah. Datang umumnya, sehingga setiap orang dia merasa bahwa agama ini tanggung jawab saya. Apakah dia polisi, tentara, petani, pedagang, DPR, MPR, presiden, menteri, gubernur, bupati, tukang ojek, tukang becak, tukang pijet, semuanya punya kesadaran. Aku harus menghidupkan agama. Aku umatnya Nabi, kerjaku dakwah. Bagaimana aku menjadi sebab hidayah, sehingga orang melihat aku dapat hidayah, orang yang aku lihat dapat hidayah. Siapa yang begitu? Tukang becak. Tukang becak itu dia mikir bagaimana aku menjadi sebab hidayah. Maka akhirnya tukang becak itu dia menggratiskan hari Jumat. Hari Jumat becaknya gratis. Ada tukang becak itu mau menggratiskan becaknya di Jumat. Nanti kalau sudah digratiskan, penumpang itu dilatih.